Di episode ini, kita langsung menuju pada para pendekar Malwapati yang terdiri dari Suliwah, Priamitra, Lokahita, serta Padmasari yang pada saat itu sedang berada di sebuah hutan yang sama sekali tidak mereka kenal. Mereka bisa berada di sana setelah dilempar oleh puting beliung sihir ciptaan seorang wanita yang ingin menghalangi mereka ketika hendak menyelamatkan Sudawirat yang ditawan oleh naga siluman. Pada saat itu, mereka pun sebenarnya telah mendapat petunjuk dari Sudawirat tentang keberadaannya. Namun, di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan siluman naga merah yang kemudian mampu menciptakan angin puting beliung untuk menjauhkan mereka dari tempat Sudawirat berada. Itulah sebabnya naga merah itu membuat kita sampai ke sini. Lalu apa kita menyerah begitu saja, Liwa? Kita harus kembali ke tempat di mana kita tadi berada. Tapi bagaimana kita bisa kembali ke tempat semula kalau kita tidak tahu di mana kita sekarang? Nyi Jantur, ya. Nyi Jantur? Aku akan menghubungi Nyi Jantur. Ya. Ya, Suliwah pun mendapat gagasan supaya mereka meminta bantuan kepada Nyi Jantur, si ratu penyihir, sebab yang mereka hadapi adalah siluman-siluman yang bermain-main dengan sihir. Ia pun kemudian mengambil cincin penghubung, di mana dengan cincin itulah ia bisa berkomunikasi dengan Nyi Jantur. Akan tetapi, baru saja Suliwah memanggil nama Nyi Jantur, tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh seorang lelaki tua yang berlari ketakutan sambil berteriak meminta tolong. Hal itu jelas membuat konsentrasi Suliwah pun buyar, dan ia pun segera menghampiri orang tersebut. Lelaki tua itu pun kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah Kamituwo Desa Madusari dan ia berharap para pendekar itu mau membantu desa mereka yang sedang dilanda musibah mengejutkan. Kenapa dengan desa Madusari, Ki? Desa kami dalam bahaya, pendekar. Desa kami diserang sanca raksasa, pendekar. Ya, pada saat itu keadaan desa Madusari benar-benar mengkhawatirkan akibat adanya serangan ular sanca raksasa yang mereka pun tidak tahu bagaimana ular itu tiba-tiba bisa muncul. Kamituwo dan para pemuda desa pun telah berusaha untuk mengusirnya. Namun tampaknya ular raksasa tersebut justru marah besar dan menghancurkan mereka. Bahkan panah api yang mereka lepaskan pun tidak mampu mengusir ular itu dan mereka semua pun kocar-kacir dibuatnya. Ketika merasa sudah tidak mempunyai harapan lagi, akhirnya Kamituwo pun berlari ke tempat itu untuk mencari bala bantuan dan ia pun bertemu dengan Suliwah dan kawan-kawannya. Suliwah yang mendengar cerita dan permohonan dari orang tua itu pun kemudian segera menyanggupi untuk menghentikan amukan ular raksasa tersebut. Mereka semua pun kemudian langsung menuju kampung Madusari. Sementara itu, di kampung Madusari tampak para penduduk yang masih saja berusaha untuk melawan ular raksasa itu. Namun, keadaan mereka pun masih sama dan menjadi lebih memprihatinkan. Suliwah yang baru tiba pun kemudian menyuruh para penduduk itu untuk mundur, sebab menurutnya sia-sia saja mereka melakukan perlawanan. Cukup, kalian mundur. Cepat, kalian mundur. Ingat, hanya dengan serangan serentak sanca raksasa itu bisa kita kalahkan. Aku bagian kepala, Lokahita leher, Iya. Padma dan Priamitra perut dan ekor. Iya. Siap. Ya, walaupun Suliwah dan yang lainnya telah melakukan serangan bebarengan, namun ternyata ular raksasa itu masih saja sulit untuk ditaklukkan.
walaupun ular itu telah terbakar dan dikira telah mati oleh para penduduk. Akan tetapi, tidak berapa lama kemudian, ular itu pun kembali bangkit setelah para penduduk mencoba untuk melihat dari dekat keadaan ular tersebut. Mereka semua pun kaget dan segera berlari menjauhi ular raksasa itu. Suluah yang melihat semua itu pun kemudian kembali mengajak kawan-kawannya untuk mengulang serangan mereka. Apa boleh buat? Kita harus mengulang serangan. Awas! Nyi Jantur, Suliwa. Selain memenuhi panggilan, saya juga ada urusan dengan ular itu. Nyi Jantur ada urusan dengan ular itu. Ya, Nyi Jantur pun tiba-tiba datang dan menghancurkan ular tersebut. Ternyata ratu sihir dari segala penyihir itu pun telah mendengar panggilan Suliwah sebelumnya, sehingga ia pun datang ke tempat itu, dan kebetulan ia pun memiliki urusan tersendiri dengan ular siluman raksasa itu. Ia pun mengatakan bahwa ular raksasa itu sebenarnya adalah ular sihir yang hanya bisa dimusnahkan jika dilawan dengan sihir juga. Jika dilihat wujud aslinya, sesungguhnya ukuran ular tersebut pun sangat kecil seperti ular-ular pada umumnya. Selanjutnya, Suluah pun kemudian memperkenalkan Nyi Jantur kepada kami tua desa Madusari itu, bahwa ia adalah guru sihir dan juga angkatan udara Malwapati yang bertugas untuk patroli guna menjaga keamanan dan ketentraman Malwapati. Oh ya, mohon maaf. Bolehkah saya mendapat penjelasan? Siapa yang menyihir ular kecil itu menjadi ular besar dan menyuruh ular besar itu mengobrak-abrik desa kami? Itu sebenarnya ulah penyihir jahat yang menyalahgunakan sihirnya. Ulah penyihir jahat? Tapi jangan khawatir, selagi ada Nyi Jantur, semuanya jadi beres. Nanti sepulang saya dari sini, saya akan menyusul penyihir itu. Saya akan cabut sihirnya. Ya, Nyi Jantur pun kemudian mengajak para pendekar Malwapati itu untuk mencari seorang penyihir yang telah menyalahgunakan sihirnya itu untuk mengacaukan desa Madusari tersebut. Dan ia pun berjanji bahwa ia akan mencabut sihir orang itu, sebab orang itu juga termasuk salah satu mantan muridnya. Mendengar ajakan Nyi Jantur, Lokahita pun kemudian menyampaikan bahwa mereka sebenarnya sedang mencari Sudawirat yang telah diculik oleh siluman naga raksasa yang juga adalah seorang penyihir. Nyi Jantur pun kemudian berjanji untuk membantu mereka untuk menyelamatkan Sudawirat, dan itu adalah urusan kecil baginya, sebab dengan sihirnya mereka akan dengan mudah mencari tahu tentang keberadaan Sudawirat. Setelah itu, mereka pun segera berangkat menemui penyihir tersebut. Nyi Jantur pun menaiki lesung terbangnya, sedangkan para pendekar Malwapati itu menaiki kudanya masing-masing. Mereka pun dituntun oleh Nyi Jantur dari atas angin hingga memasuki wilayah penyihir jahat yang bernama Ki Wisik. Kesannya angker, Nyi. Memang dibuat seperti itu. Begini, kalian tinggal saja di sini dulu, ya? Biar aku yang ke sana, ya? Tunggu. Lihat, elang besar. Awas! Nyi Jantur pun kemudian segera menyerang elang sihir raksasa jelmaan Ki Wisik tersebut, dan tak lama kemudian elang tersebut pun dapat ditaklukkannya dengan mudah. Elang itu pun jatuh bergedebukan di tanah dan langsung berubah menjadi lelaki setengah baya yang tak lain adalah Ki Wisik, mantan murid Nyi Jantur sendiri.
Nyi Jantur pun kemudian memarahi Ki Wisik karena ia telah bermain-main dengan sihirnya dan juga telah menghancurkan desa Madusari. Untuk semua itu, Nyi Jantur pun kemudian memberi hadiah kepada Ki Wisik dengan cara mencabut ilmu sihirnya. Kukira aku akan bisa mengalahkanmu, Nyi. Tidak mungkin. Akan kucabut ilmumu. Hap! Apa boleh buat? Sihir putihku kau jadikan hitam. Hap! Iya! Sedap! Cabut semua ilmu yang dimilikinya. Akhirnya, Nyi Jantur pun berhasil menyedot habis semua ilmu sihir Ki Wisik, sehingga kini ia pun kembali menjadi seperti orang biasa yang tidak mempunyai ilmu sihir lagi. Walaupun Ki Wisik telah memohon ampun dan meminta Nyi Jantur untuk mengembalikan kekuatan sihirnya, akan tetapi Nyi Jantur pun justru menghajarnya dan melemparkannya dari tempat itu. Karena kamu salah mempergunakan sihirmu, terpaksa sihirmu aku cabut kembali. Kembalilah kau bertani. Iya! Dia akan lupa segalanya. Dan dia akan kembali bertani. Kini kita menuju Sudawirat yang pada saat itu masih menjadi tawanan para manusia siluman yang menginginkannya untuk menjadi suami dari ratu mereka. Para wanita itu pun kemudian menawarkan kepada Sudawirat untuk melepaskannya, namun ia harus siap menjadi pendamping ratu mereka. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Sudawirat pun memutuskan untuk berpura-pura menyerah supaya ia tahu apa yang akan dilakukan oleh para wanita siluman itu. Selanjutnya, dua wanita itu pun segera melepaskan Sudawirat dari jerat sihir mereka. Sudawirat yang berusaha lari dari gua itu pun kemudian tidak menemukan jalan keluar dari gua tersebut, sebab ia selalu kembali ke ruangan yang sama ketika dirinya melihat cahaya yang seakan adalah jalan menuju luar gua. Dan kini di hadapannya ada seorang wanita siluman yang berbeda bersama dengan para pengawalnya. Ia pun mengatakan bahwa kemanapun Sudawirat pergi, maka Sudawirat akan selalu bertemu dengannya. Tampaknya ia adalah pemimpin para wanita siluman yang berada di tempat itu. Cepat tunjukkan di mana jalan keluarnya. Ya, tampaknya wanita tersebut adalah penyihir yang ulung. Berkali-kali Sudawirat dapat ditipunya mentah-mentah. Dan kini Sudawirat pun kembali berhadapan dengan dua pengawal utamanya. Sebenarnya Sudawirat pun mampu mengalahkan dua naga raksasa itu. Namun karena kecurangan pimpinan wanita siluman itu, maka ia pun dapat dikalahkan dan kembali dijerat oleh tambang-tambang sihir mereka. Sudawirat pun kini tidak berdaya di hadapan para wanita siluman itu dan hanya menjadi bulan-bulanan mereka saja. Tak lama kemudian, wanita pimpinan itu pun menyuruh dua pengawalnya untuk memandikan Sudawirat dan membawanya ke ruangan pribadinya. Di sisi lain, terlihat Nyi Jantur yang sedang mencari tahu tentang keberadaan Sudawirat dari atas angin. Ia pun kemudian menyuruh lesung terbangnya untuk mengendus dan menunjukkan di mana sebenarnya Sudawirat berada. Akan tetapi, lesung terbangnya justru menunjukkan bahwa di bawah sana ada Ratu Gendrawani berserta seluruh pasukannya yang sepertinya hendak menuju salep itu
dan merencanakan suatu rencana yang buruk. Ratu Kendrawani. Aku harus beritahu. Suliwah. Suliwah. Bagaimana, Nyi? Tetap istirahat di tempat itu dulu. Saya akan mengejar dan membuntuti Ratu Kendrawani. Pasti ada yang sedang mereka rencanakan. Silakan, Nyi. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan nyalain juga notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Pokoknya saya harus mengejar Ratu Kendrawani. Ya? Baik, Nyi. Baik.